Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Khadratul mukarramin wal mukarramat al muhtaramin wal muhtaramat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya Puri Teluk Jambe rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur dengan memuji Allah atas segala nikmat yang dengan kenikmatan yang dikaruniakan kepada kita semua, maka menjadi sempurnalah segala kebaikan-kebaikan. Salawat dan salam tercurah kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan para pengikutnya yang mudah-mudahan di dalamnya termasuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Fa insyaallah dalam kesempatan yang singkat pada malam hari ini, meluangkan waktu di antara waktu maghrib sampai nanti datangnya waktu isya, kita sama-sama menyimak kitab Adabul Usrah. Kita sampai pada penjelasan bismillahirrahmanirrahim, al-adab bainal aba'i wal abna, hubungan di antara orang tua dan anak. Al-adabul lati tahussu alaqatil aba'i bil abna. Jadi adab yang khusus mengenai hubungan seorang ayah, orang tua maksudnya, dengan anaknya. Jadi apa saja yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua terhadap anak? Yang pertama, wa min adabil islami fi hadzal majali al-awwalu husnu ikhtiyari ismil waladi. Termasuk adab Islam di dalam urusan ini adalah mencari nama yang baik untuk anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Dengan apa? Bitasmiyatihi biismin hasanin, dengan memberi nama dengan nama yang baik, syarifin yang mulia, wa talqibihi laqaban jamilan, dan kemudian memberikan julukan juga dengan julukan yang baik. Ini penting, ya. Makanya ketika anak itu lahir, maka kita berusaha untuk memberikan nama yang baik, karena nama yang baik adalah doa, ya. Nama baik itu adalah doa. Jangan kita itu asal-asalan ngasih nama, ya. Bahkan ya, terkadang terjadi ada seorang anak punya perangai buruk, tapi karena orang tuanya memberi nama yang baik, di satu masa ketika mulai beranjak dewasa berubah keadaannya dari yang tidak baik menjadi baik. Kenapa? Karena diantaranya diberikan nama yang baik.
Dan bukan hanya itu, kalau sudah diberi nama yang baik, namanya bagus, hari-hari dipanggilnya dengan panggilan yang enggak bagus, ya. Itu juga jangan sampai terjadi, ya. Namanya Ahmad disebutnya Mamat, ya. Itu. Jadi diberikan julukan juga julukan yang baik. Jadi satu waktu itu ada seorang yang masuk Islam di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ditanya namanya siapa, namanya Muhanan. Oh, lasta Muhanan bal mukroman. Nama kamu itu bukan Muhanan tapi mukroman, karena kalau Muhanan itu artinya orang yang terhina. Maka nama kamu ganti jadi mukroman, orang yang dimuliakan, gitu. Makanya kadang tuh ada, kalau kita masukin anak-anak ke pesantren, ya, karena mungkin dulu kita belum ngerti tentang arti nama-nama anak itu, ya. Masuk pesantren, karena kiai mengerti itu arti nama anak itu apa, ternyata nggak bagus artinya. Biasanya kiai minta izin sama orang tuanya, namanya diganti, ya, gitu. Supaya apa? Supaya jadi doa kebaikan. Apakah harus dengan bahasa Arab? Tidak juga. Kita memberikan nama dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau bahasa yang lain, tapi punya nilai arti yang baik, gitu. Wa husnul laqabi raf'atun lil mulaqqabi bihi wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul asma'a al hasanata, dan sungguh Rasulullah itu cinta, senang dengan nama-nama yang baik. Tuh, bahkan wa yughayyirul asma'al qabihata. Ya, tadi yang sudah saya ceritakan, kalau beliau menemui ada sahabatnya yang baru masuk Islam, namanya nggak bagus, artinya nggak bagus, maka diganti dengan nama yang baik. Wa asyraful asma'i ma kana muwafiqan li asma'il anbiya. Dan nama yang paling bagus, yang paling mulia adalah yang sama dengan nama-nama para nabi. Gitu. Ada yang namanya Yusuf, ada yang namanya apa? Ibrahim, Ismail. Itu bagus, ya. Disambungkan Muhammad Ismail, Muhammad Yusuf, gitu, ya. Dan wa ahabbul asma'i ilallahi azza wa jalla Abdullahi wa Abdurrahman. Dan nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah wa Abdurrahman. Wa akbahul asma'i makana muwafiqan li asma'il kafirin. Dan nama yang paling buruk itu nama yang sama dengan nama orang-orang kafir. Masih nama Fir'aun misalkan, wah itu ngeri, ya kan. Wah, anaknya kasih nama yang ada di dalam Al-Quran, pas nemu nama Fir'aun, wah udah Fir'aun aja namanya. Oh jangan, ya. Namrud misalkan, wah, ya. Musyabbihan alqabal musyrikin, ya, menyerupai dengan julukan-julukan orang musyrik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam min haqqil waladi 'alal walidi, ya. Dan termasuk haknya seorang anak dari orang tuanya, berarti kewajiban orang tua kepada anak, yang menjadi hak anak dari orang tua apa? Ayyuhassina adabahu wa yuhassina ismahu, memperbaiki, maksudnya mengajarkan adab, sopan santun, tata krama yang baik,
dan memberikan nama yang baik. Nah, itu penting ya. Yuhassina adabahu, dari kecil sudah dibiasakan anak itu untuk misalkan ketika makan, ketika minum dibiasakan dengan tangan kanan. Ketika sesuatu ingin dilakukan maka minta izin kepada orang tuanya gitu. Pakaiannya ya. Ini. Anak dimasukin di sekolah TPQ, TPA, SDIT yang mahal misalkan, SMPIT yang mahal yang puluhan juta. Begitu juga SMA, berangkat pakai kerudung ya, rapi, ibunya di rumah pakai tank top. Nah, ibunya nggak pernah nyontoin anaknya untuk berpakaian muslimah. Berapapun biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan yang bagus tadi, itu bisa-bisa hilang. Kenapa? Karena anak itu mengikuti ibunya ya. Jadi ketika kita ingin anak kita tadi menjaga auratnya yang wanita ya, begitu juga yang laki-laki ya, sama orang tuanya juga harus menjadi teladan ya. Maka kenapa misalkan ya, kamar anak-anak yang lelaki yang sudah mulai dewasa, mulai rosyid itu sudah mengetahui baik dan buruk, dipisah dengan anak-anak wanita. Kamar orang tua juga begitu ya, sehingga privasinya terjaga. Nah, itu penting ya. Jadi mengajarkan adab itu penting, tata krama, sopan santun. Kemudian wa yuhassina ismahu, dan memperbagus namanya. Itu ada dalam hadis riwayatnya Imam Al-Baihaqi dalam kitab Asy-Syu'abul Iman ya. Kitab Syu'abul Iman itu satu kitab hadis ya, yang tebalnya lebih dari 15 jilid, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Nah, wala nadri limadza yatrukul muslimuna asma'al islamil mubarakati wa yusammuna auladahum bi asma'in mubhamatin muglaqatin. Limadza la yusammal muslimuna auladahum bi Muhammadin wa Ahmada wa Ibrahima, wa limadza la yusammuna banatahum bi Fatimata wa Zainaba, alaysat hazihi asma'i radiha lahumul Islam, alam yahtarha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li abnaihi al-kiram ayuqalladuna al-ajaniba fi kulli syai'in hatta fi tasmiyati auladihim aw lam yasma'u qawla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, rawahu Abu Dawud an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Penulis kitab ini Sayyid Muhammad Ibni Alawi Al-Maliki Al-Hasani menyampaikan, kami tidak ngerti ya, bingung, ibaratnya itu heran, limadza yatrukul muslimuna asma'al Islam al-mubarakah, kenapa orang-orang Islam meninggalkan nama-nama Islam yang diberkahi ya. Lebih senang anaknya pakai nama Michael misalkan gitu, Martin misalkan, macam-macam lah nama yang kayaknya keren-keren gitu ya, Michael Jackson misalkan gitu ya. Terus sementara
mereka itu wa yusammuna auladahum bi asma'in mubhamatin muglaqatin, dan menamai anak-anak mereka dengan nama-nama yang enggak jelas gitu. Itu kadang ada orang tua itu ditanya, namanya siapa? Dijawab sama dia, keren gayanya. Pas ditanya artinya apa? Nggak tahu saya juga gitu. Ya. Pas ditanya artinya apa? Nggak tahu saya gitu. Ya. Lah, terus nggak namain anak untuk apa? Ya biar keren aja namanya kayak gitu. Nah itu. Padahal nama itu adalah doa. Kenapa orang-orang Islam tidak menamai anak-anak mereka bi Muhammadin, dikasih namanya Muhammad, Ahmad, Ibrahim. Tuh. Terus anak-anak perempuannya kenapa nggak dinamai dengan Fatimah, Zainab? Tuh, ya. Padahal itu nama-nama wanita-wanita yang diberkahi oleh Allah. Nah, ya. Nama-nama orang-orang laki-laki yang diridhoi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Bahkan kalau sekarang ya, tapinya datang ke ustadz, ya, ustadz anak saya baru lahir, coba dong referensi nama, katanya gitu. Nah, kita kasih nama yang apa? Yang ya cukuplah Fatimah, Aisyah misalkan. Kurang panjang ustadz, pengen yang panjang katanya gitu. Nah, jadi nama seenggaknya itu 3 apa? 3 nama itu gitu. Allah, ya intinya yang penting bagus. Nah, kalau dikasih nama Fatimah, wah kurang bagus ustadz, nanti disebutnya si 4 katanya tuh gitu. Ya Allah, ya. Dikasih nama Maryam, wah nanti dipanggil sama orang-orang Iyam, katanya gitu. Lah terus ngapain datang kalau minta nama, ya kan gitu. Jadi datang minta nama, dikasih nama yang bagus, nggak cocok. Akhirnya nyari nama sendiri, panjang namanya, ditanya artinya nggak ngerti. Alaisat hadhihi asma'un radiha, bukankah nama-nama yang tadi disebutkan itu nama-nama yang diridhoi oleh Allah, ya, dalam Islam, maksudnya punya nilai-nilai yang luar biasa. Alam yahtarha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li abnaihi al-kiram, ya. Bukankah Rasulullah telah memilihkan nama-nama yang bagus bagi anak-anaknya yang mulia? Atau ya, mereka orang-orang Islam mengikuti orang-orang luar, ya, dalam segala sesuatu, sampai-sampai namanya juga ikut-ikutan gitu, ya. Karena seneng sama pemain bola, anaknya dinamain pemain bola biar satu waktu sama gitu, ya. Allah. Aulam yasma'u qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, ya, ya. Jadi bukan berarti harus pakai nama Arab, namun intinya nama-nama yang baik. Jangan dikasih nama seperti namanya orang-orang kafir misalkan. Sehingga apa? Kalau kita niat menamakan anak kita dengan nama orang-orang non-Islam, niatnya karena ngefans misalkan, ya, bahaya. Khawatir nanti kita disebut orang yang menyerupai suatu kaum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk golongan mereka. Maka seorang itu dimasukkan golongan mereka. Innal khaira kullal khairi fi tilkal asma'il arabiyyati wasyarafa kullasyarafi alqabil Islam
fal nusammi biha auladana wal nulaqib biha abna'ana fa inna fiha izzuna wa syarafuna wa hayata ummatina wa ridwana rabbina alaina. Ya. Jadi kebaikan di atas kebaikan, kemuliaan di atas kemuliaan adalah menamai anak dengan nama-nama yang baik, apalagi dengan nama orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kemuliaan dan kehormatan Islam. Kemudian yang kedua, wa minal adabil islamiyyati fi hadzal majali annahu yanbaghi lil walidi ay yahliqa sya'ra ra'sil mauludi wa yuzayyinahu thumma wa yaznahu thumma yatasaddaqu biwaznihi. Nah, jadi yang kedua, setelah diberi nama yang bagus, yang baik, termasuk adab Islam adalah seorang orang tua mencukur rambut anaknya yang baru lahir. Nah, ya, dicukur. Setelah dicukur, ditimbang. Nah, kemudian setelah ditimbang, bersedekah senilai timbangan tersebut. Kalau kita mampu, dengan nilai emas. Kalau tidak mampu, dengan nilai perak, gitu. Kalau tidak mampu lagi, ya sesuai kemampuan. Intinya kita bersedekah, gitu. Wa ayyauqa anhu fil yaumis sabi'i min wiladatihi, dan mengakikohkan anak pada hari ke-7 dari kelahirannya. Wal aqiqatu sunnatun muakkadatun min sunanil islami, dan akikoh itu hukumnya adalah sunnah muakkad dari ajaran-ajaran Islam, ya, diakikohi. Wahia ibaratun an syataini tuzbahani anil gulami, kalau anaknya laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing atau domba, kalau anaknya anak perempuan 1 ekor. Terus akikoh itu apa tujuannya? Syukron lillahi ala ni'matil wiladati, karena bersyukur kepada Allah atas nikmat dan keselamatan yang Allah berikan atas kelahiran seorang anak dan keselamatan bayi dan ibunya. Ya. Jadi tanda syukur kita diantaranya adalah dengan akikoh. Belum mampu akikoh, ya, jangan nggak dilaksanain yang lain, ya. Kata Ibnu Abbas, ini mazhabnya Ibnu Abbas. Mazhab itu kalau dalam fikih zaman sahabat, setelah sahabat itu hampir ada 14 mazhab. Di antaranya mazhab Ibnu Abbas. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, kalau kita nggak punya apa-apa, kambing maksudnya, domba nggak punya, ada ayam jago, sembelih ayam jago, kemudian dimasak, kemudian dibagi-bagikan kepada tetangga, sama itu juga sebagai sodako. Nah, jangan nggak bisa kambing, punya duit 1 juta, udahlah 1 juta mah nggak bisa akikoh, 1 juta nggak disedekahkan, ya, nggak dia apa, nggak buat tasyakuran misalkan. Jadi dalam hal-hal yang sunnah, ketika kita belum mampu yang besar, maka yang kecil jangan ditinggalkan. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang belum bisa kita lakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Sholat tahajud, ya, biasanya ya dengan witir 11 atau 13 rakaat.
Setiap malam kita belum mampu kalau segitu, mampunya 5 rakaat dengan witir. Ya jangan sampai yang 5 rakaat ditinggalkan. Nggak mampu kalau 11, udahlah tidur aja misalkan. Sementara kalau 5 mampu, ya kerjakan yang mampu gitu. Sedekah ya harian misalkan, kalau banyak kita belum bisa, tapi kalau 2000 setiap hari bisa, ya laksanakan 2000 setiap hari gitu. Zikir, kalau mungkin zikir ya, tasbih, takbir, tahmid 1000 belum mampu, berapa mampunya? 500, kerjakan 500. 500 belum mampu, mampunya 100, kerjakan 100. 100 enggak mampu, mampunya 33, kerjakan 33. 33 belum mampu, mampunya 10, kerjakan 10. Jangan tidak sama sekali. Nah, ya. Kemudian itu akikoh itu juga termasuk wa tausi'atan 'alal muhtajina, memberikan tawasu. Tawasu itu memberikan keluasan, intinya berbagi kepada muhtajin, orang-orang yang membutuhkan ya. Ini kalau di zaman dari mulai Covid sampai sekarang Pak ya, besek di kampung itu mulai laku lagi ya. Berkat itu mulai laku ya. Dulu sebelum Covid itu kalau ada tasyakuran, kalau ada orang meninggal itu kadang suka diundang, itu yang hadir sedikit ya. Bahkan jarang ada yang yang mau diberi. Nah, tapi ternyata sekarang ya ramai Pak. Tandanya berarti keadaan ekonomi masyarakat sedang menurun. Bahkan kalau punya anak 3, dengar ada yang mau tasyakuran, itu anaknya udah dikasih pesen, nanti datang, lumayan buat makan malam. Nah, gitu. Itu di kampung-kampung sekarang sudah seperti itu. Kayak dulu zaman kita kecil, sebelum Covid jarang anak-anak mau makan berkat. Nah intinya berarti ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala ya, keadaan orang yang membutuhkan itu ya perlu dibantu. Nah ya, jadi kan kalau ada yang memberikan bingkisan, itu bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Kemudian wa idkhalan lil farahi was sururi ala ahli dari jami'an ya. Dan juga menanamkan rasa gembira dan senang kepada seluruh keluarga tuh ya. Jadi dengan akhirnya ada kumpul keluarga, makan bersama, nah itu memperkuat ukhuwah di antara sesama saudara. Itu. Yang ketiga termasuk hakul aba alal abna, hubungan antara seorang ayah dengan anaknya, diantaranya adalah i'anatul aba'i li abnaihim ala birrihim wa ta'atihim. Orang tua menolong anak-anaknya, baik laki-laki maupun wanita, ala birrihim, untuk berbakti kepada orang tua, wa ta'atihim, dan mentaati orang tuanya. Bagaimana caranya supaya anak-anak itu jadi anak yang berbakti? Bagaimana caranya? Bihusni muamalatihim,
dengan memperbaiki hubungan kekeluargaan, pergaulan dengan anak-anak. Ya, anak-anak itu ya merasa hormat dengan orang tuanya karena orang tuanya sayang kepada anak-anaknya. Ya, jangan sampai kita itu di hadapan anak kita, ya. Jadi kalau ada bapak, anaknya itu takut semua, sepertinya takut gitu. Ketika bapaknya nggak ada, langsung itu anak-anak hore, bapak nggak ada tuh, ya. Misalkan. Jadi anak-anak itu kadang nggak rindu dengan tidak adanya orang tua. Nah, kenapa? Karena mungkin cara mendidik kita tadi, ya. Nah, baik. Kemudian wahakimi siyasatihim, ya, warosyidi tarbiyatihim. Nah, kemudian memberi petunjuk pendidikan terhadap anak, wa amarohum bima yustata'u, kalaupun kita memerintah dengan apa yang mereka mampu. Ya. Baginda Nabi SAW bersabda, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Ya. Jadi itu diantaranya bagaimana anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang berbakti, berarti dimulai dari diri kita harus mau memperbaiki diri. Ya. Ingin anak-anak kita jadi ahli sholat, maka orang tuanya pun harus menjadi orang yang menjaga sholat dan mengarahkan anak-anaknya untuk sholat. Ingin anak kita menjadi anak-anak yang berbakti, anak yang solih, maka diantaranya adalah orang tuanya berusaha mencari nafkah dari jalan yang halal, karena rizki yang halal yang dimakan oleh istri dan anak itu akan membawa kebaikan dan keberkahan. Nah, itu. Ya, ini karena waktunya sudah mau isya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan. Mangga Pak Haji. Alhamdulillah, amin. Jamaah rahmatullah, demikian apa yang disampaikan oleh kita ya mengenai hubungan seorang ayah dan seorang anak, ya. Mungkin kita diantara sebagai seorang tua, ya, bagaimana supaya anak kita ini berbakti kepada kita, ya tentunya kita memberikan contoh. Jamaah rahmatullah, mungkin dari pemaparan tadi ada yang mau ditanyakan, disampaikan yang belum jelas, enggak? Apa, Ibu? Silahkan, sebelah kanan. Nah, kita siap tuh. Udah, kita bangun ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Baik. Di dalam hal kita memberikan nama anak, itu kan kita berbagai-bagai suku bangsa. Ya. Katakanlah orang tua itu tidak paham dengan tadi anaknya diberi nama misalnya A, nah itu artinya apa? Wah, saya juga nggak tahu, kan seperti itu. Tapi memang kembali lagi, kita itu masing-masing sukunya beda-beda, Ya. artinya pun beda-beda. Baik. Kalau misalnya dia memberikan nama, tapi memang menurut dia itu bukan bahasa Arab, apakah itu bahasa Jawa atau bahasa apa, tetapi dalam bahasa Arab itu ada dan artinya itu tidak bagus. Ya. Maaf, misalnya kalau memang ada di sini saya mohon maaf, misalnya Parji,
Itu kan dalam bahasa Arab itu kan kurang bagus. Iya. Nah ini bagaimana? Ya memang ini adalah orang Jawa. Iya. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Karena warahmatullahi ketika wabarakatuh. tidak tahuan daripada orang tuanya. Baik. Al-umuru bimaqasidiha. Ya. Kalau dalam kaidah fikih itu sesuatu hal itu dinilai dari tujuannya. Al-umuru bimaqasidiha. Ketika seseorang menamai anaknya dengan nama dari bahasa Jawa dan ternyata artinya baik, ya. Tapi kalau itu berada dalam bahasa Arab artinya tidak baik. Nah, maka yang dinilai itu kan arti dari bahasa Jawanya, gitu. Namun kadang ada yang jadi permasalahan adalah ketika seorang diberi nama itu dia sendiri nggak tahu artinya, gitu kan. Bahkan orang tuanya pun nggak tahu apa itu artinya, gitu kan. Ternyata kalau di bahasa Arab kan ya artinya kan kemaluan itu, ya. Parjio itu misalkan, mohon maaf kalau ada yang namanya itu. Nah, maka ya sebaiknya dikasih tahu dulu. Nah, itu kalau bahasa Arab artinya ini tidak baik misalkan. Gimana kalau diganti dengan nama yang baik, gitu. Jadi kita ada tanggung jawab untuk apa? Menjelaskan. Adapun orang itu menerima atau tidak, itu yang penting kita sudah menyampaikan. Karena wa ma'alar rasulu illal balag, tidaklah atas seseorang yang mengerti tentang ilmu agama kecuali hanya menyampaikan. Kalau ayat itu tadi, tidaklah atas seorang rasul kecuali menyampaikan. Nah, begitu juga kita mengerti ternyata artinya kurang bagus, maka kita sampaikan. Oh ternyata, oh iya ya, mohon maaf saya juga nggak ngerti, bapak saya nggak ngerti, kalau gitu bagusnya nama saya diganti apa misalkan. Kita kasih referensi nama yang baik, gitu ya. Ada lagi? Mungkin ada satu lagi. Oh. Ya. 5 menit lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari dusun, kalau orang Jawa Ndiso. Iya. Dari Jawa Tengah, sehingga bahasanya bahasa Jawa Tengah. Gitu. Nggih, monggo. Di dusun saya itu, Ndiso saya itu sudah umum para orang tua itu memberi nama yang baik. Iya. Katakan khairun nisa, gitu kan? Nggih, monggo. Namanya yang bagus sekali, gitu. Tapi kondisinya di sana itu yang sering ya, itu anak itu sakit-sakitan terus, sakit-sakitan terus diganti nama Urip. Oh gitu. Urip ya Pak ya, tahu Pak ya Urip. Urip itu hidup. Itu bukan nama yang jelek, tapi kan kira-kira nama yang kalau dihitung kesederhanaan itu di bawah sederhana. Itu ternyata anak itu sehat-sehat terus gitu loh. Nah ini apa ada kok, karena ini sesuatu yang sudah terbiasa terjadi di sana. Padahal di sana juga dari segi agama kuat gitu loh. Apakah ada referensi nama seperti itu bisa diganti seperti ini supaya katakan seperti hidup Urip gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di dalam bagian nama-nama pun ada para ulama mengomentari beberapa nama walaupun dengan bahasa Arab. Di antaranya, namun memang jadi perdebatan ya. Ada orang namanya Fauzan. Itu ada beberapa ulama dalam beberapa kitab itu berdebat. Jadi jangan dikasih nama Fauzan. Kenapa? Karena Fauzan artinya beruntung. Sementara hidup manusia itu
kadang ada beruntungnya, kadang ada ruginya gitu. Tapi kan sebetulnya itu nama sebagai doa agar dia menjadi orang beruntung gitu ya. Ada lagi tadi ya, dikasih nama khairun nisa, sebaik-baik wanita gitu kan. Nah ternyata sakit-sakitan bukan hanya di Jawa saja, nggih ten mriki nggih kados niku nggih. Di daerah Jawa Barat juga sama seperti itu ya. Kadang dikasih nama panjang itu kan, bagus, sakit, akhirnya sama orang tuanya diganti Slamet misalkan ya. Akhirnya apa? Selamat gitu kan. Jadi tidak ada masalah mengganti nama asalkan nama itu memang artinya baik. Urip misalkan, urip itu kan artinya punya harapan orang tuanya agar anak ini diberikan kehidupan, tidak sakit-sakitan. Maknanya itu kan doa juga. Namun yang penting kita perhatikan adalah jangan sampai begini, cek bahasa Sunda nama kaburatan nama eta teh gitu, kaburatan ngaran ya. Dibere ngaranna berat teuing, ganti. Tidak seperti itu sebetulnya gitu ya. Atau misalkan tadi wah itu namanya nggak cocok misalkan, tidak. Jadi ketika nama-nama yang baik insya Allah itu menjadi kebaikan. Dan kadang memang ada ujian ya, ujian di dalam sesuatu yang ketika syariat itu akan dijalankan, kadang ada seseorang diuji ya. Jadi maka contoh misalkan gini, ada orang percaya kalau secara hitungan hari Sabtu jangan pergi kemana-mana, jangan kemana-mana kalau ke hari Sabtu katanya gitu. Akhirnya nggak kemana-mana, tapi satu waktu dia pergi, akhirnya misalkan kecelakaan. Akhirnya orang percaya kalau hari Sabtu itu hari celaka. Sebetulnya celakanya bukan karena hari Sabtu, tapi ana inda zonni abdi bi, karena persangkaannya dia seperti itu, maka bisa menjadikan sesuatu itu terjadi pada dirinya gitu. Sama seperti di kita, masih banyak orang yang belum berani kalau hajatan itu bulan Sofar, nggak berani itu hajatan bulan Sofar, padahal Rasulullah sendiri mengatakan la adwa wala tiyarata wala hamata wala sofaro, tidak ada namanya benar dalam kabar burung, dalam keburukan dalam bulan Sofar gitu ya. Nah jadi intinya adalah kalaulah kita mengganti nama itu baik dan menjadi doa ya. Kalaulah ada satu kejadian yang tidak baik berkaitan dengan sesuatu, misalkan tadi, kita tetap meyakini an-nafi ad-daru huwallah, yang memberi manfaat, memberi bahaya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Alhamdulillah, syukurillah. Mungkin dari Bapak-Bapak masih banyak ya, tapi insya Allah karena waktu kita udah masuk isya ya, mungkin sampai sini dulu kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita tentunya bermanfaat bagi kita, karena kita ini sebagai orang tua ya. Jangan sampai sembarangan mengganti nama ataupun memberi nama, karena nama adalah doa. Demikianlah Allah. Mari sama-sama kita akhiri dengan sama-sama kita membaca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.